Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Edisi ngabuburit. Kalau dalam bahasa Sunda ini ya, ngabuburit itu artinya menunggu berbuka puasa. Itulah sebabnya tanpa kopi. Nah, biasanya dimulai kopi ini edisi ngabuburit tanpa kopi. Jadi mohon maaf kalau ini otak sama mulut kurang nyambung karena tanpa kopi perjalanan informasi agak terganggu ya. Kita bahas apa ya? Bahas topik yang ini aja lah, yang aneh, menghitung uang orang lain, menghitung uangnya Elon Musk. Maksudnya gimana? Gini. Jadi ceritanya si Elon Musk itu akan membeli Twitter. Twitter akan dibeli dengan harga 43 miliar US ya, dolar. 43 billion US dollar. 43 miliar dolar loh miliarnya. Waduh. Itu seberapa ya? Kalau kasih kali 15.000 tuh rupiah ya. Oh, berapa tuh ya? Kalau dibeliin mie bakso berapa kolam renang ya? Termasuk membeli kolam renangnya juga. Mari kita hitung aja. Sebenarnya saya masih mikir gini ya, lepas dari sebetulnya itikat dia membelinya itu apa sih? Untuk apa? Wah, ini banyak diskusi. Nanti kita bahas tentang itikatnya ya. Tapi sebetulnya harganya tuh 43 miliar US itu apakah wajar nggak sih gitu ya? Wajar nggak? Nah, ini hitung-hitungan saya ya. Hitungan saya tentu saja hitungan rada ngawur gitu ya. Mari kita coba ya. Saya coba ini kan dulu ya. Saya coba kita buka spreadsheet transisi. Saya buka spreadsheet, buka di sana. Kemudian saya tampilkan foto saya aja di sini ya, supaya ada juga foto sayanya. Nggak usah pakai foto-fotoan Pak, garing. Nggak apa-apa lah ya, saya tambahkan foto saya di sini ya. Nah, gini ya, ada fotonya saya di situ. Oke. Kita mulai dengan harga Twitter itu apa sih ya? Harga Twitter yang paling pertama tentunya adalah kalau kita bilang harga tentang biaya mengembangkan Twitter. Jadi kalau saya disuruh mengembangkan Twitter ya, biaya misalnya, Pak Budi tolong kembangkan sebuah sistem kayak Twitteran gitu ya. Twitter. Kalau orang Indonesia bilangnya Twitter. Twitter misalnya pengembangan Twitter, pengembangan aplikasi seperti Twitter, ya kita ini aja lah ya, misalnya ini dengan aplikasi. Berapa lama pengembangan? Saya misalnya tulis ya, lama pengembangan. Ini saya ini kan ya, lama pengembangan berapa lama ya? Untuk aplikasi seperti ini tuh sebetulnya ini feeling saya ya, dari pengalaman mengembangkan berbagai aplikasi yang besar gitu ya. Sebenarnya aplikasi dengan Twitter itu secara logiknya tuh nggak complicated. It's not rocket science. Ini kita nggak sedang membuat smart car atau bahkan roket gitu ya. It's not rocket science makanya juga ya. Ini buat aplikasi gitu-gitu aja ya. Sebenarnya seberapa susah? Yang lebih susah tentunya daripada aplikasi inventory ya. Inventory juga susah Pak. Oke. Saya mikirnya ini tuh antara 6 bulan sampai 1 tahun. Waktu itu saya diminta untuk membuat aplikasi e-commerce ya. Saya hitung-hitung itu 9 bulan. Kayak melahirkan aja 9 bulan. Oke lah, katakanlah 1 tahun lah ya. 1 tahun ya. 1 tahun. Oke. 1 tahun atau ini 12 bulan ya. 12 bulan. 12 bulan ya. Lama pengembangan 12 bulan. Oke. Ya, 12. Terus biaya. Oh, ini salah nih saya ini ya. Sebentar. Ini sebentar, nggak gitu ya harusnya. Ini sebentar, salah. Ini ya, kita lama pengembangan 12 bulan. Oke, mendingan gitu ya. Nah, biaya per bulan
per bulan. Kalau saya punya satu tim untuk mengembangkan ini tuh biasanya berapa lama ya? Sorry, format cell kita ini aja. Alignment wrap aja ya. Sebentar ya, saya giniin aja biar enak. Kepanjangan sih. Oke. Lama pengembangannya. Kok gini? Wrap ya? Pengembangan. Lama pengembangan. Ini fontnya yang seharusnya gitu ya. Sebentar, ini fontnya saya kasih. Kebanyakan ininya Pak Budi, kebanyakan ini main-mainnya. Ini ya, apa sih? Area bukan Avenir Condense. Nah, lama pengembangan 12 bulan. Ini Avenir aja lah semuanya ya, biar. Biaya per bulannya, satu tim saya nggak tahu ya berapa orang nih ya. Katakanlah misalnya 15 orang ya. 15 orang atau 15 orang kali ya. Saya hitung-hitung masing-masing gajinya bervariasi dari mulai 5 juta sampai 20 juta per bulan. Katakanlah 200 juta lah ya, 200 tuh waga 200 juta. Ini kalau ini kasih format cell number ya. Currency. Ini kita rupiah ya, rupiah. IDR, simbol rupiah, mana ada rupiah? Indonesia ya IDR aja lah ya, nggak usah pakai simbol, nggak usah ya. Decimal places nggak usah. Oke. Wah, 200 juta rupiah per bulan. Jadi setahun. Nah, ini kita kalikan aja ya. Sama dengan ini dikali dengan ini ya. Dikali dengan ini. Ya. 2 miliar ya, 2 miliar. 2,4 miliar setahun. Oke. Terus kalau dibagi dolar ya, ini dolar berarti ini sama dengan ini. Katakan dolar dibagi 15.000 ya. Oke. Sorry, ini bukan IDR sekarang ya. Kita currency-nya adalah format sales. Currency simbol dolar mana? English ya. US dollar. Mana US dollar? Oh, nggak ada dolar. Nah, ini ya. Canadian United States US dollar. Oke. 160.000 ya. Oke lah ya, nanti kita kalikan. 160.000 US dollar cuma ya. Oke, jadi pengembangannya gitu. Kalau saya dikasih 160.000 US dollar atau 2 miliar, saya bisa mengembangkan ini. 2,5 miliar bisa mengembangkan aplikasi ini. Yakin Pak Budi? Sebetulnya tadi ya saya udah cerita kalau logikanya itu nggak terlalu susah ya. Yang menjadi susah itu sebetulnya bukan logika ya, tapi mungkin large scale ya. Ini large scale application yang bikin susah ya. Large scale application yang bikin susah. Nanti kita kalikan lagi lah ya. Oke, lama pengembangan biayanya segitu. Oke, ada lagi apa ya? Ada lagi apa? Kalau saya punya atau lagi ya, jumlah user ya, jumlah ini kan itu mengembangkan ya. Kalau sekarang kita lihat value-nya dari si Twitter itu berapa jumlah user ya? Jumlah user, katakanlah saya cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Kita cek di ini Twitter, how many Twitter subscribers? 206 juta. Oke, 206 juta. 206 tuh waga. Oke ya. Katakanlah cost of acquisition. Sorry ini 260 jumlah user, cost acquisition. Gimana sih acquisition? Ini aja cost of acquisition ya, COA ya, COA. Katakanlah orangnya itu
$10. $10 berarti 10 dikali 15.000. Ya. Sorry, ini sama dengan 10 dikali 15.000. 150.000. Hey, per orang ya, per orang. Ini per orang. Cost of acquisition per orang. Oke, kalau ini dikalikan maka jadi ini itu maaf ya, ini sama dengan ini dikali dengan jumlahnya ya. Nah, 30 miliar. Kalau didolarkan ya. Bagi 15.000 ya. 12 juga 2 billion. Jadi, nah kalau sekarang kita lihat ya harganya sebetulnya, nah katakanlah ya, wah ini 100, ini murah kali ya. 2 miliar cuma dengan ngerjain itu ya. Oke lah, kalau kita kali faktor berapa? 10 aja lah ya, 1 miliar. Jadi 1 miliar. Sorry, bukan 1 miliar, 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Ini yakin tuh 200 juta. Ya ini SDM aja ya, tentu saja kita tidak membicarakan masalah hosting dan lain sebagainya. Jadi kita kali 10 masuk akal lah ya. Biasanya faktor apa lagi? Kita bilang scaling lah ya. Scaling ya, kita kasih scale. Scaling ya, scaling. 10 ya misalnya. Jadi ini adalah ini kali ini. Nah, jadi total itu hanya sama dengan ini ditambah ini kan. Jadi sebetulnya harga Twitter itu kalau kita lihat ya, ini apalagi ya, lama pengembangan. Ini kalau kita lihat ya, kita ignore brand image segala macam itu ya. Jadi sebetulnya nilai dari si Twitter itu hanya 2 miliar atau 2 billion US dollars. Gitu. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain kalau kita lihat lagi ya. Jadi kalau kita bayangkan kan katanya waktu itu si Elon Musk itu sudah ngebid dulu ya, membeli sahamnya seharga 3 miliar ya. Seharusnya sudah cukup ya, 3 billion US dollar itu sudah cukup untuk membuat sistem baru gitu. Jadi menurut saya 43 billion US dollar itu kemahalan. Jadi mari kita buat sistem Twitter baru, cost-nya sekitar 1 juta US dollar ya untuk bangunnya tadi. Itu udah di scaling time ya, 1 juta US dollar. Terus kemudian kita cari customernya. Cost of acquisition itu maksudnya tadi ya 10 ini ya, yang cost acquisition tadi apa sih gitu ya. Tadi ya saya lihat dulu ya, tag gitu ya tadi. Yang cost acquisition itu apa sih Pak? Maksudnya cost acquisition itu ya, yang cost acquisition itu maksudnya adalah kalau saya ngambil orang, misalnya saya harus bujukin orang itu ikut platform ini, nah saya kasih duit ya. Saya duit tadi $10 ya saya masukin ya, 150.000 ya. Join Twitternya Pak Budi, dikasih duit 150.000, nah itu costnya sekitar itu. Kalau ini ya, kalau dulu itu costnya sebenarnya antara $1 sampai $5 ya. Kemungkinan ya dibujukin. Makanya itu kalau kita join aplikasi baru, ada apa ya, cashback lah atau apa 50.000 gitu ya. Itu sekitar berarti 50.000 bagi 3 ya, $3 lah ya, sekitar $3. Ini saya taruh udah $10 ya, jadi udah mahal. Gitu ya. Jadi yang mahal justru malah usernya kalau kita lihat ya, jadi user. Jadi value-nya ada di usernya. Kalau software-nya aja itu ya enggak segitu. Baik, ini omong-omong kosong di hari Sabtu pagi sambil ngabuburit. Bagaimana pendapat Anda gitu? Jadi saya masih mempertanyakan. Ya ini masalahnya tuh ya masalah valuation dan lain sebagainya gitu. Tapi realistically kalau kita lihat ya 2 sekian ya, 2, sekian billion US dollar itu udah dapat sih sebetulnya Twitter sekarang ya. Jadi value-nya ya 2 miliar lah ya. Kalau si Elon Musk beli 3 miliar menurut saya waktu itu ya sudah masuk akal sih. Anyway, jadi kalau Anda orang kaya dan Anda punya
3 billion US dollar, nah kasihlah ke saya, nanti kita buatkan Twitter. Versi barunya graph base, udah bagus ya, data belakang itu pakai graph base, database and all kind of stuff or yang lainnya. Ada AI-nya segala macamnya, kita belum bicara tentang itu ya. Baik, anyway, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.